justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini. Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya. Meskipun sering tidak mudah untuk mendapatkan keadilan, tetaplah kita menjadi pihak yang menghormati konstitusi, hukum, dan tatanan yang berlaku. Ya, mereka selalu begitu, kubu AHY itu nggak tahu dilanda kepanikan terus-menerus sehingga main tuduh terus-menerus. Sebetulnya yang suka memutarbalikkan fakta ya kubu mereka. KLB di Sibolangit itu sah. Itu benar, bukan abal-abal. Yang abal-abal itu Kongres kelima Partai Demokrat AHY di Jakarta gitu. AD dan ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh pemerintah menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 ketua DPD dan 1/2 dari 514 ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah. Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu bagaimana mungkin KSP Muldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai ketua umum? Nah, terus mereka malah menuduh Pak Muldoko KLB yang dilakukan oleh teman-teman pendiri dan kader Partai Demokrat di Sibolangit itu abal-abal. Justru yang abal-abal ya mereka gitu. Mereka bilang abal-abal karena Pak Muldoko bukan kader Partai Demokrat. Kita juga bisa bertanya, AHY bukan kader Partai Demokrat. Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum. Ini artinya KSP Muldoko bohong lagi. Gitu. SBY juga suka mengklaim-klaim dia sebagai pendiri partai dan sebagainya itu. Dia pendiri abal-abal. Yang abal-abal di sana. Abal-abal sana. Mengangkat AHY sebagai formatur tunggal dan sebagainya itu mana? Ada kayak gitu-gitu. Demokrasi macam apa itu? Gitu. Yang abal-abal di sana semuanya. Gitu. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri dan juga terperangkap atas kebohongan awal bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Kemudian ke depan KSP Muldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru. Menjadi mesin yang memproduksi fitnah, hoaks, dan adu domba. Di sisi lain, jika KSP Muldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Nah, ini pengkhianat rakyat, pengkhianat demokrasi, pengkhianat Pancasila. Abal-abal itu yang mereka ini, bukan kami. Makanya kenapa mereka selama ini setiap debat dengan kita selalu menghindar dan bisanya hanya ngomong, oh Partai Demokrat Muldoko abal-abal, pembegal partai, gitu-gitu aja. Tapi ketika diajak debat tentang materi substansi, kenapa kita melakukan kongres luar biasa, enggak berani. Menakar tujuan Yusril Izzah Mahendra. Entah apa yang ada di pikiran pasukan Muldoko, mereka pantang menyerah untuk merebut partai yang saat ini dipimpin oleh AHY. Segala cara mereka gunakan walaupun mereka selalu kalah. Kali ini mereka menggandeng pengacara cerdas,
yang pandai menemukan celah pada persoalan hukum. Kali ini mereka akan ingin menguji ADR Partai Demokrat. Walaupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Judicial Review Advokat Yusril Iza Mahendra terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung tak ada gunanya. Secara hukum gugatan Yusril ini enggak akan ada gunanya. Karena, kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang, tegas Mahfud. Mahfud mengatakan, seandainya gugatan tersebut memenangkan Yusril, itu hanya berlaku untuk pengurus Demokrat yang akan datang, bukan untuk yang saat ini. Artinya, kata dia, kemenangan gugatan tersebut tidak berpengaruh terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang tengah berjalan saat ini. Walaupun mendapat peringatan seperti itu, Yusril tetap kekeh ingin menggugat partai tersebut. Malahan ia membantah pernyataan Mahfud selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mungkinkah ada maksud tertentu di balik ngototnya seorang Yusril? Di sisi lain, Yusril pernah menggunakan rekomendasi dari kepengurusan AHY saat anaknya mencalonkan diri dalam pilkada. Yang artinya dia mengakui aturan Partai Demokrat saat itu dan setuju dengan ADR tahun 2020, akan tetapi saat ini dia malah mempertanyakan dan ingin menggugat ADR tersebut. Sungguh sangat disayangkan. Seperti pepatah abis manis sepah dibuang. Lucunya, Yusril mengingatkan agar orang Demokrat untuk lebih dewasa dalam menghadapi ini. Selain itu, petinggi Partai Demokrat Andi Arief menyebut Yusril Iza Mahendra pernah mematok tarif 100 miliar rupiah untuk menjadi kuasa hukum menghadapi kubu Muldoko. Kala itu, Demokrat tidak mampu sehingga memakai jasa pengacara lain. Dan saat ini dia berada di kubu Muldoko untuk menggugat kepemimpinan AHY. Benarkah harga yang menjadi keinginan Yusril? Setelah ditanyakan langsung ia tidak menampik pertanyaan tersebut. Malahan ia menjelaskan tentang profesionalisme seorang advokat. Menakar tujuan Yusril Iza Mahendra. Entah apa yang ada di pikiran pasukan Muldoko, mereka pantang menyerah untuk merebut partai yang saat ini dipimpin oleh AHY. Segala cara mereka gunakan walaupun mereka selalu kalah. Kali ini mereka menggandeng pengacara cerdas, yang pandai menemukan celah pada persoalan hukum. Kali ini mereka akan ingin menguji ADR Partai Demokrat. Walaupun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Judicial Review Advokat Yusril Iza Mahendra terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ADART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung tak ada gunanya. Secara hukum gugatan Yusril ini enggak akan ada gunanya. Karena, kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang, tegas Mahfud. Mahfud mengatakan, seandainya gugatan tersebut memenangkan Yusril, itu hanya berlaku untuk pengurus Demokrat yang akan datang, bukan untuk yang saat ini.